lagi bersama saya Ayu Risha Dominata di channel Ayu Risa Ayu Bangun Indonesia, membangun negara dengan bijaksana lewat kebijakan publik. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu belajar tentang materi kita yang kedua, yaitu tentang kebijakan publik yang unggul. Nah, tentang teori ini, saya akan mengutip salah satu pakar kebijakan publik di Indonesia dan juga Dewan Pakar AAKI ya, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, tentang 3 ciri utama kebijakan publik yang unggul. Yuk, kita belajar sama-sama. Yuk, yuk, yuk. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sesuai janji saya tadi, sekarang saatnya kita membahas materi kita yang kedua tentang kebijakan publik yang unggul. Nah, ini saya mengutip dari Pak Rian Nugroho tahun 2014. Nah, Pak Rian dalam bukunya Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang itu mengatakan bahwa ada setidaknya 3 ciri utama kebijakan publik yang unggul. Nah, pengen tahu kan? Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya akan mengutipkan juga nih ya teorinya Pak Rian itu yang mengatakan bahwa untuk mengukur kualitas suatu kebijakan publik itu ada variabel keunggulan sebagai tolak ukur penilaian. Nah, menurutnya dalam hal definisi, sebutan bagi kebijakan publik yang unggul juga adalah sebutan bagi pemerintah dan negara. Oleh karena itu, jadi keberhasilan pemerintah manapun itu dapat diukur dengan seberapa unggul pemerintah itu sendiri mengembangkan kebijakan publik yang unggul. Nah, Bapak dan Ibu, juga teman-teman semuanya, sekarang kita masuk nih kepada 3 ciri utama kebijakan publik yang unggul menurut Pak Rian Nugroho tahun 2014. Nah, Pak Rian mendeskripsikan 3 nilai kunci kebijakan publik yang unggul itu nih. Tapi sebelumnya, di subscribe and like dulu ya channel saya, channel Ayu Risha Dominata Ayu Bangun Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke 3 ciri utama kebijakan publik yang unggul. 3 nilai kebijakan publik yang unggul itu, yang pertama adalah nilai kecerdasan, yang kedua nilai kearifan, yang ketiga harapan masa depan. Tapi gimana nih cerita selanjutnya ya, atau penjelasan selanjutnya tentang 3 nilai ini? Nanti akan kita bahas bersama. Bapak Rian Nugroho tahun 2014 dalam bukunya Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang itu mengatakan ada setidaknya 3 ciri kebijakan publik yang unggul. Nah, bahwa untuk mengukur kualitas suatu kebijakan publik ada variabel keunggulan sebagai tolak ukur penilaian. Menurutnya, dalam hal definisi, sebutan bagi kebijakan publik yang unggul juga adalah sebutan bagi pemerintah dan negara, guys. Nah, oke deh. Nah, oleh karena itu, pemerintah manapun itu sebenarnya dapat diukur keunggulan kebijakannya dengan cara kita ngelihat seberapa unggul pemerintah itu sendiri mengembangkan kebijakan publik yang unggul. Nah, nilai pertama itu adalah nilai kecerdasan. Nah, menurut Pak Rian Nugroho ya, kebijakan publik itu harus mempunyai nilai kecerdasan. Kebijakan publik mungkin tidak asli, tetapi kebijakan yang unggul harus pandai atau cerdas. Nah, lo para pejabat publik atau para pejabat politik, sudahkah Anda mengeluarkan kebijakan publik yang cerdas ya? Oke deh. Nah, menurut Pak Rian Nugroho ya, kebijakan publik itu harus mempunyai nilai kecerdasan. Kebijakan publik mungkin tidak asli, tetapi kebijakan yang unggul harus pandai atau cerdas. Nah, lo para pejabat publik atau para pejabat politik, sudahkah Anda mengeluarkan kebijakan publik yang cerdas ya? Oke deh. Baiklah Bapak dan Ibu, yang selanjutnya adalah nilai kearifan. Kebijakan yang arif berarti bahwa kebijakan yang diputuskan memecahkan masalah tanpa menciptakan masalah lain, sehingga diharapkan
kebijakan publik yang dikeluarkan itu justru menjadi solusi dan jangan sampai menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Jadi kebijakan yang arif maksudnya adalah kebijakan yang mampu memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Baiklah Bapak dan Ibu, kita beralih ke nilai kebijakan publik yang unggul yang terakhir, yaitu bahwa kebijakan publik yang unggul itu mempunyai harapan bagi masa depan yang lebih baik. Jadi, kebijakan publik yang unggul itu harus bisa memberikan harapan perubahan dan harapan perbaikan. Jadi kebijakan publik ibaratnya menjadi pipa tanpa sambungan lem untuk mentransfer kemakmuran menjadi peradaban. Nah Bapak dan Ibu semuanya, itulah tadi 3 nilai kebijakan publik yang unggul yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan akan bisa membantu Bapak dan Ibu para pengambil kebijakan dalam merekomendasikan solusi atau membuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik atau masyarakat. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, dengan berakhirnya 3 pembahasan tentang 3 kebijakan publik yang unggul tadi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Nah Bapak dan Ibu, demikianlah definisi kebijakan publik yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pelajaran-pelajaran dan materi-materi selanjutnya, masih tentang kebijakan publik dan masih di channel Ayu Bangun Indonesia, membangun negara dengan bijaksana lewat kebijakan publik. Saya Ayu Risa Dominata, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.